Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali bersama aku Ega Pratama, tentunya channel Ega Pratama Official. Sagittarius, ini ada tahun 2024 maksudnya ya guys. Dan tahun ini kita benar-benar harus bisa menyesuaikan apa yang harus kita jalanin dan bisa merencanakan apa yang harus kita rencanakan, dan kita bisa melakukan aktivitas sebaik mungkin dan seperfect mungkin dan ya meskipun itu nggak akan sesuai rencana awal, dan ya yang penting itu adalah kita berusaha menjadi diri kita sendiri sih ya. Ngomong-ngomong tentang menjadi diri kita sendiri, mungkin masih banyak orang yang meragukan Sagittarius sebagaimana sih Sagittarius dan apa sih niat Sagittarius dan kenapa harus Sagittarius melakukan hal itu, dan mungkin itu penuh dengan jawaban dan penuh dengan pertanyaan kalian yang mungkin ada di benak kalian, sehingga Sagittarius itu tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Mungkin ada beberapa istilah yang mungkin Sagittarius pahami dan Sagittarius mengerti, tapi tidak kamu mengerti itu ya. Ini seperti itu ya. Jadi jangan kemana-mana. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk kalian semua. Jadi jangan tinggalkan channel ini, stay terus di channel ini, support terus channel ini, dukung channel ini, dan sehingga bisa berkreativitas sebaik mungkin di kemudian hari. Oke, kita lanjut ke next video. Welcome back to my YouTube channel lagi. Oke, kembali lagi bersama aku Ega, dan kali ini aku akan membahas tentang permata dunia. Wah, permata dunia. Apa sih permata dunia? Permata dunia mungkin yang aku maksud adalah diri kita sendiri ya. Sehingga mungkin ada banyak orang yang menganggap dirinya itu lemah, ada masih banyak orang yang menganggap dirinya itu tidak berguna, dan ada banyak orang banget yang masih menganggap dirinya adalah seorang pecundang. Wah, kenapa sih Bang? Kenapa membahas hal itu ya? Mungkin aku ingin sedikit membangkitkan semangat kalian dan semangat diriku sendiri yang untuk aku sendiri yang selalu masih aja menganggap diriku itu masih belum sempurna menjadi orang yang aku idolakan, yang belum bisa menjadi apa yang aku impikan dan belum bisa menjadi apa yang aku kejar ya. Tapi yang aku tekankan di video kali ini adalah dirimu adalah permatamu, diriku adalah permataku. Jadi jangan pernah menyamakan permatamu dan permataku. Sebaliknya, kamu harus menganggap sebuah kebaikan menjadi permatamu. Dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi permata. Wah, sulit menyampaikan sebuah istilah yang mungkin gak akan kalian mengerti, dan ya aku akan menyampaikan sedikit ya. Mungkin ini adalah sudut pandang aku, ini adalah cerita yang mungkin aku pikirkan dan aku alami, sehingga aku rangkum sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah cerita saya. Oke, Sagittarius selalu menjadi orang yang selalu dikorbankan. Mungkin dari sebagian orang yang kalian ketahui ya, Sagittarius selalu merelakan dirinya untuk tersakiti. Sagittarius selalu menjadi orang yang mengorbankan segalanya, kebahagiaannya juga selalu dikorbankan, dan hak pilihnya juga selalu dikorbankan. Dia selalu mengalah dengan semua situasi dan kondisi untuk orang itu ataupun untuk orang yang dia percayai, yang dia suka, itu merasa senang, merasa happy. Itulah Sagittarius ya. Dan pada faktanya Sagittarius selalu memiliki sudut pandang yang lain, sehingga dia tuh sempat ataupun mungkin pernah juga mengalami ketidakcocokan ya dengan pendapat orang lain. Ya mungkin ada kejanggalan menurut Sagittarius yang membuat rencana itu tidak akan berjalan dengan lancar. Tapi anehnya Sagittarius selalu menerima keputusan orang lain. Wah, kenapa tuh Bang? Ya menurut Sagittarius, ketika kita bisa menghargai seseorang ataupun ketika kita bisa membuat orang lain tuh merasa dihargai ya, itu merupakan nilai plus untuk Sagittarius, karena belum tentu orang lain bisa menghargai orang lain, melainkan Sagittarius sendiri bisa menghargai orang lain meskipun dirinya sendiri itu lupa bahwa dirinya tuh harus dihargai juga ya. Itu benar-benar enggak bagus, tapi itu benar-benar hal yang baik. Hal yang tidak bagus, tapi itu adalah hal yang baik.
Kedua ungkapan ini mungkin cocok untuk Sagittarius yang masih merasa dirinya itu sulit untuk menjadi orang yang baik, sulit untuk menjadi orang yang sempurna, dan sulit untuk menjadi dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena Sagittarius lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain. Dia lebih cenderung untuk mundur ketika dirinya itu sudah tidak dihargai, ataupun ketika orang lain itu menunjukkan bahwa dirinya itu pantas. Sagittarius itu lebih mundur. Sagittarius itu lebih menjauhi pertikaian, perdebatan kecil sekecil apapun, karena ketika Sagittarius sudah mendebat tidak akan ada ujungnya, karena Sagittarius tipikal zodiak yang tidak mau mengalah, keras kepala banget, sehingga ya lebih baik menghindar dan lebih baik membiarkan orang itu menang menurut pendapat dia. Ya, tapi ya pada kenyataannya Sagittarius itu tahu halnya mungkin dia pilih itu tidak akan sesempurna apa yang dia pikirkan. Mungkin Sagittarius memiliki memiliki sudut pandang yang berbeda, karena Sagittarius memiliki memiliki penilaian terhadap semua orang. Bahkan Sagittarius juga menilai bagaimana sih lingkungannya atau sekelompok itu bisa menerima. Sagittarius itu menilai satu persatu. Sagittarius mencari sifat dan karakteristik orang itu satu-satu. Jadi ketika Sagittarius mengungkapkan sudut pandangnya, itu sudah termasuk sudut pandang orang lain, itu sudah termasuk benar-benar pemikiran orang-orang di sekitarnya. Bahkan Sagittarius itu cenderung lebih ke menghargai orang yang mungkin diam dan nggak pernah banyak bicara. Ya, menurut Sagittarius, hal yang mungkin yang sangat berharga dalam dirinya adalah pengorbanan. Hal yang mungkin sangat berharga di dirinya adalah kebahagiaan. Ya, Sagittarius itu tidak egois sebenarnya. Membahagiakan orang lain tuh benar-benar menurut Sagittarius itu ada nilai plus tersendiri juga. Karena ketika orang lain tuh bisa bahagia di saat Sagittarius itu ada, berarti Sagittarius itu dianggap orang yang suka membuat orang lain tuh happy. Sagittarius akan dianggap orang yang selalu membawa positif di lingkungannya, dan benar-benar bisa menjadi tempat curhat ataupun tempat untuk dia bercerita. Ini seperti itu ya. Sagittarius, aku akan kembali kepada kalian bahwa emang boleh sih kita membagikan orang lain. Emang boleh kita membuat orang lain itu merasa dirinya tuh dihargai. Emang boleh kita tuh selalu berusaha untuk membuat orang lain itu menjadi tinggi dan kita tuh tidak usah meninggi. Emang boleh sih, emang boleh seperti itu ya. Tapi aku ingatkan sekali lagi untuk kalian para Sagittarius ya, bahwa diri kalian tuh harus memiliki pengakuan juga, harus memiliki benar-benar sebuah penilaian juga terhadap diri kamu untuk orang lain yang menganggap kamu itu ada. Karena apa? Menurut aku, Sagittarius cenderung orang yang mencari keramaian, tapi dirinya sendiri tuh suka dengan kesepian. Sagittarius suka banget mencari perhatian orang lain, tapi dirinya sendiri tuh lebih suka menyendiri. Sagittarius lebih banyak suka banget untuk berkomunikasi dengan orang lain, tapi dengan kenyataannya adalah Sagittarius itu suka menyendiri. Sagittarius sejatinya itu suka menyendiri, karena menurut Sagittarius ketika dirinya itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri, menurut Sagittarius itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sagittarius itu tidak bisa berpura-pura. Jadi ya itulah Sagittarius. Kita lewatkan iklan yang berikut ini dulu ya guys. Masih ada azan sholat asar ya. Jadi kita lewatkan ini dulu. Kita lanjut nanti. Oke? Terakhir aku sampaikan ya guys, teruslah menjadi diri kamu sendiri dimanapun kalian berada ya. Cacian, makian itu benar-benar hal yang sering kita dapatkan, tapi ya pada intinya ketika cacian dan makian itu kita buang dan kita tidak telan mentah-mentah, itu akan menjadi pelajaran bahwa tidak semua orang di lingkungan kita baik, dan tidak semua orang yang baik itu akan menjadi baik. Jadi akan selalu baik itu tidak akan pernah mungkin ya. Ya mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang mereka harapkan. Kita tidak bisa mengubah semua cerita dari kehidupan ini, dan kita benar-benar tidak bisa menjadi apa yang mungkin harusnya kita menjadi seseorang seperti itu ya. Intinya kita akan menjadi diri kita sendiri dimanapun tempat kita berada. Kita nggak perlu menjadi apa yang orang lain inginkan, dan kita nggak harus juga
mengubah semua cerita narasi yang ingin orang itu ciptakan untuk kita. Kita hanya menjadi diri kita itu sudah sangat membahagiakannya. Dan ingatlah satu kata ini, senja akan indah meskipun siang dan malam itu selalu melengkapi hari-hari kamu. Siang akan menjadi sangat kuat dan malam akan menjadi sangat sejuk, tapi senja akan selalu dinanti-nanti ketika semua orang merindukan kata nyaman di dalam dirinya. Wah wah wah, ungkapan itu cocok untuk kita ketika kita ada di lingkungan yang salah. Kita harus menjadi diri kita sendiri, kita tidak perlu mengikuti orang lain, dan kita akan menjadi permata di dalam diri kita sendiri dan lingkungan kita. Berbuat baik itu akan selalu membuahkan kebaikan juga, jadi jangan terlalu menyesal ketika kita sudah melakukan kebaikan dan dimanfaatkan orang-orang lain. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.